Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena cinta dan kasih-Nya. Dia telah menyertai setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya kita mau memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang berkata, Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, Kau layakkanku. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Oleh kuasa darah-Mu, Yesus, Yesus. Oh, kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih. Mari katakan sama-sama, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap ibadah yang akan dilaksanakan dari pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua yang akan mengambil bagian, baik pemain musik, WL Singer Tuhan, bahkan multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang pakai, Tuhan yang urapi. Tuhan Yesus berkati umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, mereka boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Tuntun ibadah kami, hadirlah Engkau Tuhan untuk memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami ini Tuhan, alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena pengorbanannya kita bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian ini lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan sama-sama, karena salib. Mari katakan sama-sama, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami memiliki hidup yang kekal Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Haleluya. Karena kita telah ditebus oleh kuasa darahnya. Karena kita lewat pengorbanannya, kita telah diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari katakan sama-sama, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia,
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari katakan, ku beri kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan lewat pengorbanannya, kita diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita telah diberi kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bahkan kita lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa daripada Allah kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap tanah hati kita, agar supaya setiap benih-benih firman Tuhan ditaburkan di setiap hati kita, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita angkat pujian yang berkata, darah-Mu Yesus, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh
bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Mari katakan sama-sama. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan sekali lagi, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus
sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena darah-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan kepada kami, kepada umat-Mu Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami layak berhadapan langsung dengan-Mu Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan kepada-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau telah menguduskan setiap pribadi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa beribadah Tuhan pada hari ini Bapa. Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan nanti Tuhan, bibir lidah hamba-Mu. Engkau urapi Tuhan dengan kuat kuasa daripada-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah semuanya Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga para umat-Mu Tuhan di tempat ini, di rumah masing-masing, setiap hari diperbaharui Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih ibadah ini Tuhan sampai selesainya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Kita bersuka cita dalam Tuhan karena darah Yesus melayakkan kita ada di hadapannya. Darah Yesus yang telah menebus dosa kita, membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa yang ada, bahkan mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan, suatu anugerah yang besar. Kita masih boleh ada berdiri di hadapannya, memuji menyembah Dia. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala buat saya melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau berbicara tentang salah seorang tokoh Israel, yaitu Kaleb. Sudah berapa lama ini kan kita berbicara tentang ke-10 pengintai. Saya mau soroti sekarang tentang Kaleb. Kita buka dulu yuk, Ulangan 1 ayat 34 sampai 40. Bisa kelihatan? Bisa ya, puji Tuhan. Ulangan 1 ayat 34 sampai 40 kita akan baca. Riwayat hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu
dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Ini adalah hukuman yang Tuhan beri karena bangsa Israel terprovokasi oleh 10 pengintai yang mengatakan, "Wih, di sana kotanya kuat-kuat, berkubu besar." Bahkan orang-orang yang di sana adalah orang-orang raksasa, membuat takut, dan mereka memang benar menjadi takut. Mereka tidak mau melangkah masuk ke negeri Kanaan. Tapi hanya ada 2 orang yang dapat masuk, kata Tuhan, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kalau Kaleb itu dia bisa masuk ke sana, itu anugerah Tuhan. Karena Kaleb itu bukan orang Israel asli, bukan orang Israel asli dia. Kalau Yosua itu orang Israel asli. Yosua dari kecil dia sudah diajarkan tentang firman Tuhan oleh ayah dan ibunya. Dia juga sudah mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana Abraham ditolong, Ishak, Yakub ditolong. Dia sudah dengar semuanya. Orang Israel kan dari kecil sudah diajarkan sampai umur 12 tahun dinyatakan, apa tuh kata Bapak Gembala? Bar mitzvah ya. Nah, sudah hafal seluruh hukum Taurat. Itu memang dari kecil mereka diajar. Wajar kalau Yosua seperti itu, membela Tuhan, wajar. Tapi Kaleb bukan orang Israel asli. Siapakah Kaleb itu? Kalau Bilangan 32 ayat 12, kalau kita lihat Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu. Kaleb bin Yefune orang Kenas. Siapakah Kenas itu, atau lebih tepatnya dari orang apakah Kaleb itu? Kalau kita lihat Kenas itu adalah, coba dikeluarkan. Nah, Kenas itu adalah anak kelima Elifas, anaknya Esau. Dan sejak dulu Kenas tinggal di wilayah sekitar Palestina dan bertumbuh menjadi salah satu di antara suku-suku Edom. Kalau nggak percaya, kita lihat dulu 1 Tawarik 1 ayat 34 sampai 36. Keturunan Esau. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel, yaitu Yakub. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Jadi Kaleb bin Yefune orang Kenas itu berarti adalah orang Edom. Kenas adalah salah satu anak Esau. Kaleb adalah keturunan dari Kenas. Lalu lanjut, Bilangan 13 ayat 6. Next, Bilangan 13 ayat 6. Nama
Kaleb pertama kali disebut dari suku Yehuda. Yang Bilangan 13 ayat 6, dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Kenapa orang Edom tapi disebut dari suku Yehuda? Next, 1 Tawarik 4 ayat 1 dan 15 menyebutkan silsilah Yehuda dari cabang yang lain. Tapi Kaleb hanya dicatat bahwa ia berasal dari suku Yehuda. Tidak disebutkan asal usul akar keturunannya. Hanya dituliskan keturunannya saja. Hanya dituliskan nama anak-anaknya saja. Jadi Kaleb itu nggak dibilang anaknya Yehuda siapa. Ini keturunan Kaleb. Enggak, kita tidak usah baca. Nanti saudara baca saja di rumah. Tidak disebutkan, hanya dituliskan Kaleb mempunyai anak, hanya disebut itu saja, tapi dibilang dari suku Yehuda. Hal ini menunjukkan bahwa garis keturunan keluarga Kaleb bukan orang Ibrani asli, tetapi masuk menjadi suku Yehuda di kemudian hari. Kaleb masuk menjadi suku Yehuda di kemudian hari. Next. Walaupun Kaleb berasal dari orang Kenas yang adalah salah satu dari banyak orang dari berbagai-bagai bangsa dan di kemudian hari dimasukkan ke dalam suku Yehuda, suku terbesar di antara 12 suku Israel, tetapi Kaleb dipilih Musa dari antara 74.600 orang laki-laki suku Yehuda untuk mewakili suku Yehuda menjadi pengintai di negeri Kanaan. Kemurahan Tuhan, bukan? Kaleb Kaleb itu adalah orang-orang Edom yang tinggal di wilayah Palestina yang karena Mesir menang perang lalu menawan orang-orang. Keluarga Kaleb itu salah satu termasuk di tawanan perang Mesir. Ada di Mesir saat Musa datang meminta Firaun untuk dapat melepaskan bangsa Mesir. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Karena itu dimasukkan jadi suku Yehuda. Kalau kita kan jangan jauh-jauh. Presiden Indonesia harus dari orang Indonesia asli, ya kan? Nggak boleh orang yang bukan asli. Ini bukan orang Israel asli, dipilih oleh Musa. Apakah Musa sembarang pilih? Tidak. Musa memilih atas perintah Tuhan, atas hikmat, atas roh Tuhan, memilih Kaleb. Anugerah yang besar. Bukankah kita juga demikian? Kita adalah dari orang-orang asing yang dipilih Allah menjadi anak-anaknya. Next. Roma 11 ayat 17 dan 18 mengatakan, Roma 11 ayat 17 dan 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Dibilang beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Kita juga telah dihisapkan menjadi Israel rohani di hadapan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena kemurahan Tuhan. Bahkan bukan cuma dicangkokkan saja, kita juga
menikmati, mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kita mendapat makanan dari Tuhan. Akar pohon zaitun yang penuh getah, penuh nutrisi. Kita juga telah dipelihara oleh Tuhan. Melewati masa pandemi ini, sudah dari bulan Maret ke bulan sekarang masuk bulan Oktober. Kita sudah dipelihara Tuhan, bukan? Banyak mujizat-mujizat Tuhan yang tidak kita sadari. Hari lepas hari kita masih bisa makan, itu puji Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kita tidak pernah berkekurangan karena kita mendapat getah dari pohon zaitun itu. Kita mendapat kemurahan Tuhan yang besar itu. Lalu apa sih keistimewaan Kaleb sehingga dia dapat dihisapkan menjadi orang Israel? Kita lihat Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24, ada dua keistimewaan Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Satu dulu. Karena lain jiwa yang ada padanya. Kaleb seorang yang memiliki jiwa yang lain. Dalam King James, spirit. King James, he had another spirit with him. Spirit dalam bahasa aslinya ruah, roh Allah. Karena Kaleb memiliki roh Allah. Dari mana dia dapat roh Allah? Dari dia mulai percaya Tuhan, roh Allah sudah ada dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Dari saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, roh Allah sudah ada dalam kita. Roh Allah sudah bekerja dalam kita sehingga kita dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Sehingga Kaleb dengan berani dia dapat berkata dalam Bilangan 13 ayat 30 dibilang, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Karena Kaleb mempunyai roh yang lain. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12, 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kita menerima roh Allah saat kita percaya dari Tuhan. Di ininya bilangnya, di PowerPoint-nya, kita menerima roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. King James bilang, terjemahannya, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita dari Tuhan. Hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada kita dari Tuhan. Apa sih? Apa yang diberikan secara gratis kepada kita? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita dalam di PowerPoint diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dalam King James memberi kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah.
Kita diberikan kuasa, diberikan kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Sewaktu saudara menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, pasti saudara berpikir, aduh saya sudah menjadi pribadi yang lain. Lalu teman saudara bilang, yuk kita pergi yuk hari Minggu kemana? Saudara pasti punya satu semangat yang membara pada aku baru percaya Tuhan. Tidak, saya mau ke gereja. Masa ke gereja? Ayo lebih baik kita main ini. Enggak, saya mau ke gereja. Nanti setelah dari gereja boleh. Itu kuasa, kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa supaya kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Semakin lama, semakin tinggi. Sampai kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dibawa lagi. Sampai kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lalu, mengapa Kaleb dapat berkata, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu dan kita pasti akan mengalahkannya. Pertama, karena Kaleb percaya dan yakin teguh kepada Allahnya. Kaleb dapat berkata, tidak, kita akan maju dan mendudukinya, kita pasti akan mengalahkannya. Padahal kalau mau dibilang, kenyataannya, faktanya berbicara, memang benar sih, kotanya kuat, berkubu, penduduknya raksasa semua. Memang benar, kenyataannya seperti itu. Tapi Kaleb dapat berkata, tidak, karena dia percaya kepada Tuhan Allahnya. Dia yang sudah melihat mujizat Tuhan, mulai dari tulah pertama sampai ke 10, tulah pertama sampai ketiga bangsa Israel ikut mengalami. Waktu mau masuk tulah keempat, bangsa Israel tidak ikut mengalami. Kaleb melihat, Kaleb menilai betapa Allah itu luar biasa. Allah yang disembah oleh orang Israel itu luar biasa. Pekerjaannya dahsyat. Bahkan sampai laut Kolsom terbelah. Dia lihat, wow, hanya Allahnya orang Israel nih yang dapat melakukan hal ini. Dia percaya, yakin teguh. Karena itu dia dapat berkata, tidak, kita akan maju mendudukinya dan kita pasti akan mengalahkannya. Sudah berapa lama saudara-saudara menjadi Kristen? Sudah berapa banyak saudara-saudara mendengar mujizat-mujizat Tuhan terjadi? Bahkan mungkin saudara mengalaminya. Bisakah saudara mengatakan, tidak, kita akan maju mendudukinya dan kita pasti akan mengalahkannya? Pandemi ini memang sangat menyusahkan. Membuat berdampak banyak bagi kita semuanya. Bukan hanya kita, di seluruh dunia. Tapi kalau kita punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan Allah kita, tidak, kita pasti akan mengalahkannya. Berapa banyak mujizat yang sudah terjadi di gereja kita saja. Saya dengar kesaksian-kesaksian. Ada ibu Lia yang gasnya harusnya itu, kalau gas yang 12 kilo itu kalau kami sih pakai di sini cuma 2 minggu. Ya kan? Betul ya? Ya Teta ya? 2 minggu pakai. Tapi Ibu Lia bisa 6 bulan. 6 bulan karena tidak ada uang untuk membelinya. Kalau bukan mujizat Tuhan, baru Ibu Lia mendapat uang karena ada pesanan. Dia bukan cuma masak buat keluarganya saja loh. Dia bikin kue, bikin pesanan-pesanan orang. Berapa banyak? Harusnya selama-lamanya 2 bulan habis. Seirit-iritnya. Ini 6 bulan. Baru habis, waktu mendapatkan uang baru habis. Dan mujizat itu bukan cuma sekali. Yang kedua kalinya,
gas 3 kilo, gas yang 3 kilo di sini pakai cuma 5 hari. Cuma 5 hari untuk 11 orang makan. 5 hari. Ibu Lia 2 bulan. Mujizat yang besar yang terjadi. Itu soal keuangan, soal kesembuhan. Ibu Nana sakit badannya. Dia bangun tidur sakit. Dia berdoa. Dia baca firman Tuhan. Ibu Lia juga sering berdoa, baca firman Tuhan. Bukan cuma beriman tok, percaya tok, bukan. Tapi baca firman Tuhan, berdoa, fokus pada Tuhan. Ibu Nana fokus pada Tuhan, dia perbanyak baca Alkitab, dia perbanyak berdoa. Sembuh, rasa sakit tulang belakangnya sembuh. Bapak Romi yang ada batu di kantong empedunya, yang kita tahu waktu itu kan, di laser masih ada sisa 2 batu besar. Belum lama ini dia ke dokter, dia rasa sakit lagi, lalu dokter dia imani, dia imani sambil dia merawat mamanya sebelum meninggal. Dia merawat mamanya, dia berikan iman kepada mamanya, dia berikan iman. Tapi waktu dokter periksa lagi, ternyata sudah tidak ada batunya. Mujizat yang besar terjadi. Saya yakin bukan hanya 3 orang ini saja. Kepada kita pun Tuhan akan berikan mujizat yang besar. Asal kita fokus kepada firman-Nya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Hatinya teguh. Kalau kita lihat next. Hatinya teguh yang pikirannya selalu memikirkanmu. Itu Alkitab dalam versi isi Inggris. Yang pikirannya tertuju kepadamu. KJV. Pikiran. Memikirkan Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera. Damai sejahtera. Perfect peace. KJV-nya. Kedamaian yang sempurna, lalu completely safe, keamanan yang sepenuhnya. Kau jagai dengan kedamaian yang sempurna, dengan keamanan yang sepenuhnya. Kita aman dalam Tuhan. Kita harus percaya hal itu. Kita harus yakini hal itu. Bagi Allah kecil masalah-masalah yang saudara hadapi. Asal kita berfokus kepada Tuhan. Kita dapat berkata, masalahku memang besar. Tapi saya punya Allah yang lebih besar dari masalah-masalahku. Lalu, berikutnya, ini saya taruh 2 orang, gambar 2 orang. Yang satu memikirkan hari yang ada matahari yang diselimuti oleh awan. Lalu yang satu memikirkan hujan. Berpikir. Cara pikirnya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Di setiap kali awan mendung, itu matahari tetap bersinar. Hanya tertutup oleh awan. Ada tetap matahari. Walaupun mungkin kita banyak masalah, tetap ada Tuhan di sana yang memperhatikan hidup kita. Next, Kaleb mengucapkan perkataan iman yang bilang, tidak, kita akan maju dan mendudukinya, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb belum berperang loh, belum berperang. Tapi dia sudah berani mengucapkan perkataan iman.
dari mana dia dapat iman itu? Dari mana kita mendapatkan iman itu? Roma 10 ayat 17. Ini ayat hafalan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu puji Tuhan, di gereja kita diadakan program membaca Alkitab, banyak yang ikut. Membaca Alkitab itu bukan hanya baca dalam hati, tapi kita harus baca keluar suara supaya telinga kita mendengarnya, timbul iman dalam hati kita. Makanya di kelompoknya saya, di grupnya saya mengharuskan kalau bisa pakai deh ayat Mas. Kalau lebih bisa lagi pakai renungan. Kenapa? Supaya ayat yang dibaca itu tidak lalu dengan sia-sia. Kita ada ayat Mas, kita renungkan. Di grup saya ini ada satu orang pemudi yang selalu, ya bukan selalu juga, dia sering menulis renungannya walaupun singkat, tapi saya tahu renungan itu dia pikirkan, dia tulis. Saya senang sekali kalau banyak dari kita semuanya membaca Alkitab, ada ayat Masnya ditaruh, lalu kalau ada renungannya. Makanya Alkitab itu dibaca. Jangan bilang, gak usah lapor deh, gak usah lah. Tidak mengikuti aturan kalau tidak lapor itu. Soalnya cenderung manusia itu sangat lemah. Kalau tidak dipaksa baca Alkitab, pasti gak baca Alkitab. Ya atau ya? Tidak baca Alkitab, harus dipaksa. Caranya gimana? Lapor setiap kali. Supaya kita baca Alkitab, itu gunanya. Bukan seperti anak kecil aja harus lapor. Bukan. Itu gunanya memaksa diri kita untuk hal yang baik. Supaya kita dapat mengucapkan perkataan iman. Perkataan profetik. Belum terjadi atas kita. Tapi kita dapat mencapainya. Next. Sini ada gambar. Dibilangnya, perkataan ibarat bunga, perbuatan adalah buahnya. Perkataan ibarat bunga, perbuatan adalah buahnya. Perkataan kita, perkataan iman kita itu buah. Bunga. Dari bunga itu akan muncul buah. Kalau kita memperkatakan perkataan iman, kita pasti akan terima. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, kita kembali ke Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Mengikut aku dengan sepenuhnya, seutuhnya. Tidak setengah-setengah, tidak mencari keuntungan, tidak ikut Tuhan karena dapat mujizat, tidak. Ikut Tuhan di saat senang, tidak. Di saat susah tetap ikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu Kaleb. Arti nama Kaleb itu artinya anjing. Kita tahu anjing itu punya sifat yang setia dan dapat diandalkan. Ya kan? Anjing setia dan dapat diandalkan. Berapa banyak ada anjing yang membela tuannya. Karena ada ular, dia berjuang melawan ularnya sampai dia mati, ularnya juga mati. Tuannya selamat. Berapa banyak anjing yang menjadi penuntun bagi tuannya yang buta. Banyak cerita-cerita tentang anjing yang setia dan dapat diandalkan. Lalu anjing itu juga
pemaaf dan pemurah. Anjing kalau kita marahin, nggak akan tuh dia inget. Kalau misalnya kita deketin, oh tadi lu marahin, sekarang enggak kan? Kita deketin tetap aja baik, tetap aja pemurah. Dan anjing itu periang dan semangat. Kami punya anjing Dora di atas, periang dan semangat. Kalau kita ajak main, wih semangat. Gak pernah ada kata lelah. Bukankah kita punya Yesus yang begitu setia dan dapat diandalkan dalam hidup kita? Dia begitu mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Ayat terakhir Yesaya 19 ayat 3 Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus setia, dia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapanya dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan keinginannya sendiri. Kalau keinginannya sih nggak mau minum cawan itu. Dia pernah berdoa 3 kali. Tapi dia bilang, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bukankah kita punya Yesus yang begitu setia, yang dapat diandalkan, yang pemaaf, pemurah. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dia dapat diandalkan dalam kita di masa pandemi ini, di masa susah ini. Dia dapat diandalkan. Tinggal kita fokus kepada Tuhan. Kita akan dapat meraih kemenangan yang ada. Karena itu mari kita tetap percaya, yakin teguh kepada Tuhan. Dan kita perkatakan perkataan iman. Kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Saya silakan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita, sehingga kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara untuk membaca terlebih dahulu di dalam kitab Yosua pada pasal yang ke-14, karena tadi diakhiri dengan penyampaian tentang Kaleb dikaitkan dengan namanya, yaitu memiliki akar kata yang sama dengan kata yang diartikan anjing, dengan karakteristik tadi yang sudah disampaikan. Maka di pasal yang ke-14 kitab Yosua, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10, di sini dikatakan demikian. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang telah dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi saudara perhatikan dalam ayat ini bagaimana Kaleb telah setia
lebih kurang 45 tahun lamanya untuk iring Tuhan. Dia termasuk orang yang memiliki pikiran yang berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Dia setia, dia dengan sepenuh hati ikut Tuhan, dia dengan percaya tetap berpegang kepada janji Tuhan. Walaupun saudara, dia tetap harus mengembara 40 tahun lamanya di padang gurun. Dia harus juga merasakan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh sebagian besar bangsa Israel karena ketidaktaatan dan pemberontakan yang diprovokasi oleh 10 orang pengintai yang pergi bersama-sama dengan dia. Itu tidak meluputkan dia membebaskan Yosua dan Kaleb untuk menikmati keistimewaan. Dia tetap mengalami penderitaan, tetapi janji Tuhan akhirnya terpenuhi karena dia tetap setia dan dia menerima janji tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia telah mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, kesetiaan itu berbicara tentang endurance, yaitu ketahanan sampai akhir. Kalau orang bisa setia dari awal, belum tentu. Karena itu harus dibuktikan dengan ketahanannya sampai akhir. Sehingga dia bisa memiliki dan menikmati janji Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, walaupun Alkitab tidak berbicara banyak tentang latar belakang Kaleb, tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan, tentunya karena iman dia, maka dia dihisapkan menjadi umat Allah, bahkan suku terbesar di bangsa Israel. Dan dia dipercaya dari 74.600 laki-laki. Dia dipercaya terpilih untuk mewakili suku Yehuda untuk menjadi salah satu pengintai. Dan karena kemurahan Tuhan pula lah, saudara dan saya, kita bisa ada terhisap sebagai umat Allah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Oleh iman, kasih karunia Allah itu menjadi bagian kita. Dan apa yang ada di hadapan kita akan kita lakukan dengan penuh hormat, menghargai korban Yesus di atas kayu salib. Sebab karena korban inilah kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pemain musik ada pada instrumennya. Kita naikkan terlebih dahulu sebuah pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita mau bersyukur, tetapi biarlah saudara, kemurahan Tuhan itu kita tidak anggap remeh. Kita setia seperti Kaleb dengan sepenuh hati. Waktu telah membuktikan kesetiaan dia, iring kepada Tuhan. Sesuai dengan namanya, dia adalah Kaleb yang setia. Biarlah kalau kita ada sebagaimana ada, karena kemurahan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan sampai pada saatnya Tuhan akan berikan janji-janjinya bagi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Kita ulangi kembali dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara-saudara, biarlah kesetiaan, contoh yang diberikan oleh Kaleb, juga itu bisa menjadi karakter kita sebagai orang-orang percaya yang tetap setia, yang tetap berpegang kepada janji Tuhan, iring Tuhan dengan sepenuh hati. Walaupun mungkin situasi yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan, tapi percayalah, kemurahannya itu lebih dari hidup. Dan kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan, dan kita juga mau siapkan hati kita. Di hadapan kita ada roti dan cawan. Inilah daging tubuh Kristus yang terpecah dan darah Yesus yang tercurah, menjadi bukti kemurahan Allah yang lebih dari hidup itu dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Saya persilakan pelayan perjamuan untuk tampil ke muka, nyanyikan kembali pujian ini satu kali lagi. Kita akan masuk di dalam doa. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini Tuhan. Engkau mengerti keberadaan setiap kami. Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu menjadi kekuatan. Bahwasanya kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Kemurahan Allah itu selalu nyata di dalam hidup kami. Bagaimana 45 tahun lamanya sejak janji itu diterima oleh Kaleb, maka Kaleb berpegang kepada janji itu. Kaleb memandang ke depan kepada apa yang Allah janjikan, walaupun untuk mencapainya dia harus melalui padang gurun yang begitu mengerikan, tapi dia tetap setia karena berpegang kepada janji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan juga selalu nyata di dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan kami juga mau menjadi Kaleb-Kaleb secara rohani. Walaupun hari-hari yang kami hadapi ini sulit,
penuh dengan pergumulan. Ada begitu banyak dampak yang dialami oleh setiap kami karena COVID-19. Tapi biarlah Tuhan kami tetap memandang kepada janji firman Tuhan. Kami tetap memandang kepada apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan. Dan apa yang ada di hadapan kami. Ini perjamuan kudus, roti dan cawan. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan saat kami melakukannya, setiap iman kami boleh diteguhkan, keyakinan kami dibaharui, dan kami boleh memiliki kembali damai dan sukacita yang mungkin telah direnggut oleh berbagai situasi keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkatilah roti dan cawan ini, karena ini adalah makanan dan minuman yang sungguh bagi jiwa kami. Sucikan, kuduskan, layakkan umat-Mu, sehingga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Demikian juga dengan kami semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani, baik di tempat ini ataupun di rumah umat-Mu masing-masing. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk mengangkat tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, dan melayani setiap anggota keluarga kami yang bersama-sama beribadah dengan kami pada hari ini. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, pakai kehidupannya lebih hari lebih indah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan lakukan perjamuan kudus ini mengalaskan doa dan pujian penyembahan kami hanya di dalam satu nama yang heran, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara akan dilayani, demikian juga saudara yang di rumah, silahkan menunjuk salah satu untuk melakukannya dan melayani setiap anggota yang bersama dengan saudara. Puji Tuhan. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya salibnya, oh salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya salib. Mari kita berdiri bersama-sama. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara,
karena kemurahan Tuhan saja Kaleb yang berasal dari suku Edom dihisapkan menjadi umat Allah, masuk dalam bagian dari suku Yehuda. Demikian juga saudara dan saya. Surat Roma pasal 11 mengatakan bahwa kita ini adalah zaitun liar yang diambil dari hutan lalu dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Dan itu dikerjakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saat ini di tangan kanan kita ada roti. Inilah daging tubuh Kristus yang terpecah. Di tangan kiri kita ada cawan berisi anggur. Inilah darah Yesus yang dicurahkan menjadi tebusan bagi kita semua. Dengan memandang salib Golgota, kita akan lakukan perjamuan kudus ini. Alkitab katakan sebagai peringatan, dengan rasa hormat dan syukur, mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari saudara boleh mengangkat roti di tangan kanan sedikit lebih tinggi. Dan setelah pembacaan firman sesuai dengan aba-aba, kita akan makan bersama. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan dengan iman, makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Untuk mereka menjadi umat Allah dan menikmati janji Allah. Sayang, tidak semua menikmati tanah perjanjian. Saudara dan saya pun sebagai umat Israel rohani menikmati pengalaman yang luar biasa, yaitu ditebus oleh darah Yesus, oleh kematiannya di atas kayu salib, dan oleh kehidupannya, jaminan tanah perjanjian rohani kita itu menjadi milik kita. Haleluya. Kita pegang cawan dengan tangan kanan dan angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama sesuai dengan aba-aba. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan percaya. Minumlah dengan iman. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari firman-Mu kami tahu tiang awan dan tiang api itu selalu menyertai perjalanan bangsa Israel sampai mereka masuk menyeberang ke tanah perjanjian. Itulah gambaran dari penyertaan Allah bagi kehidupan setiap kami orang percaya yang harus melewati padang gurun dunia yang penuh dengan pergumulan ini, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini. Tuhan, Engkau mengerti keadaan kami,
Engkau tahu kekhawatiran dan kegelisahan kami. Engkau mengerti setiap beban yang harus kami pikul. Dan kami sadar kami lemah, kami butuh pertolongan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Karena itu biarlah lewat persekutuan kami saat ini Tuhan, setiap kami boleh dikuatkan, iman kami boleh dibaharui, damai-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kami di sini. Tuhan juga lawat umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Ada yang sedang susah, Tuhan beri penghiburan. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mungkin ada yang menghadapi jalan yang tertutup. Mari Tuhan buat jalan buat mereka. Biarlah Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau berjalan memimpin kami, mendahului setiap langkah kami dalam tiap-tiap hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah berbuat bakti kepadamu pada hari ini. Apapun kebutuhan dan keperluan kami boleh terima dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi Kaleb-Kaleb yang setia, mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, sampai kami boleh menikmati semua janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Haleluya, berkati tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga, tiap usaha pekerjaan, tiap perjalanan dan pelayanan di sepanjang minggu ini. Biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, jasmani, rohani, Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Dan sertailah kemanapun kami pergi dan berada Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan juga yang akan memimpin kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, saudara akan mendengarkan beberapa hal yang akan disampaikan sebagai pengumuman. Yaitu yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online. Nanti akan dipimpin oleh KTB area Alam Sutra. Lalu kemudian hari Jumat kita akan mengadakan Beatstone secara online jam 7:30. Dan hari Sabtu kebaktian remaja pemuda jam 5 sore, dan dilanjutkan dengan kaum wanita jam 7 malam, tentu juga secara online. Dan kembali minggu depan kita akan ketemu dalam kebaktian umum jam 8 secara online, dan sekolah minggu jam 10 pagi. Puji Tuhan, selepas ibadah ini akan dilaksanakan sekolah minggu secara online. Puji Tuhan ya. Kiranya Tuhan tolong kita semua melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Ini saja saudara sampai sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara. Terima kasih buat kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.